kemarin ini saya lagi ngobrolin sama kawan-kawan itu Indonesia berdaulat kopi. Nah, Belum ternyata. ternyata belum ya. Semua pemangku kepentingan lah di bidang kopi ini harus semua bergerak sama-sama. Kalau saya sarannya gini, salah satu terobosan, kalau saya bilang terobosan ya. Itu kan kopi kita itu indikasi geografi udah sangat dikenal luas ya. Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini saya lagi ada di acara, saya agak lupa ini namanya apa. Indonesia Premium Coffee. Ini ada acara di JCC dan special edition banget karena podcastnya dibawa ke acara ini. Nah, di depan saya ada Bapak Ayub Sulaiman Pulungan, ya pemilik dari Sipiro Coffee. Nah, ketika saya mendengar nama Sipiro Coffee, saya agak meraba-raba dulu. Ternyata saya pernah ngambil kopi di kedai Bapak Ayub ini. Itu tahun 2016 ya, 2016 Pak. dan baru ketemu sekarang. Iya, 2016, 17, 18. Itu terakhir saya ngambil 2018 sebelum saya pindah. Nah, itu udah 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun lebih ya. Dan kaget juga tiba-tiba ketemu Bapak di sini. Dunia kopi. Dunia kopi itu sempit. Sempit tapi lega. Gimana tuh, Pak? Nah, Pak, Sipiro Coffee itu saya ngambil dari sana 2016. Sebenarnya dari kapan itu, Pak? Itu kita mulai 2013. 2013. Okay. Beroperasi Agustus mulainya. Ah. Sebenarnya kalau idenya itu dari 2010. Oh. Cuma saya untuk memulai itu, ya itu, untuk startnya itu harus benar-benar belajar dulu. Oh iya. Karena saya kan bukan orang kuliner, bukan orang kopi gitu ya. Apalagi 2013 kayaknya belum ada zamannya kopi banget ya, Pak. Belum. Itu masih ada yang baru ada itu 1-2 lah ya, Iya, yang merek-merek lokal ya. Ya ada Anomali. Anomali udah ada. Terus apa lagi tahun ini? Excelso paling. Excelso. Tanah Merah? Tanah Merah belum. Belum. 2013 belum ya. Ya. Wah, itu butuh waktu 3 tahun tuh untuk memikirkan ya. Memikirkan itu 3 tahun dan startnya itu juga karena dapat momentum. Dapat momentum 2013 momentum apa, Pak? Momentumnya gini. Kan saya udah berencana dari 2010 gitu ya. Saya masih berpikir ini bakal masuk nih para konglomerat itu. Nah, sebelum mereka masuk nih 2013 itulah kita momentum masuk duluan gitu. Itu dapat dari mana infonya konglomerat bakal masuk ke kopi dan Bapak duluan? Dan memang prediksi saya benar. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya 2016, 2017 itu itu Max Kopi segala macam udah gencar yang masuk ya. banyak. Jadi semua yang konglomerasi udah mengincar untuk masuk ke kopi kan. Jadi kita yang lokal-lokal ini yang benar-benar UKM harus benar-benar mendahului mereka gitu. Orang dalamnya cukup kuat ya, Pak, ya, untuk tahu seperti itu di tahun 2013. Ya, ada cenayangnya lah. Ada cenayang. Nah, Spirok kan salah satu penghasil kopi juga ya. Betul. Itu di sana Bapak punya kebun juga atau gimana? Awalnya belum. Jadi saya melihat potensinya. Oke. Dari mahasiswa kan sebenarnya kita kalau saya kan kebetulan kuliah di Bandung. Jadi kalau dulu waktu kuliah di Bandung itu oleh-olehnya ke Bandung itu bawa kopi. Jadi teman-teman ngumpul di tempat kos kita itu bawa, minum kopi, nikmati kopi kita. Dan mereka bilang luar biasa ininya aromanya dan juga tidak terlalu asam. Itu karakternya kopi Spirok. Jadi dari situlah saya mulai berpikir nih kopi Spirok harus diangkat gitu. Beda dengan Mandailing kan. Mandailing kan dari zaman Belanda udah dikenal orang gitu. Iya. Tapi saya masih ke ini, Pak, dengan perkataan awalnya belum punya kebun. Berarti sekarang sudah ada kebun. Ada. Berapa banyak, Pak, kebunnya? Masih kecil lah. Kita pemain UKM kan kecil-kecilan. Kadang saya nggak percaya Pak sama yang bilang UMKM kecil-kecilan, kebunnya tahunya berapa puluh hektar gitu. Ya ada lahan 50 hektar lah. Tuh kan betul ada 50 hektar kebunnya. Jadi enak ya Pak punya barangnya sendiri, produksi sendiri kopinya, dari sampai akhirnya di kafe juga jual Sipiro sendiri ya. Sebenarnya yang saya jual itu kopi dari petani kopi, bukan kopi saya. Ya kopi saya kan masih belajar lah ya. Nah, dari awal 2013 itu
saya ngambil dari petani kopi. Jadi petani kopi yang benar-benar marginal ya. Iya. Yang punya lahan cuma 0,5 hektar. Oh, kecil-kecil banget itu. Itu kita ambil dan kita bentuk koperasi di sana. Oke. Koperasi itu yang mensuplai ke kita di Jakarta. Gitu. Jadi ada juga semacam pemberdayaan ya. Pemberdayaan petani di sana. Itu dari ide awal kita sebenarnya itu, maksud kita bagaimana biar kopi Cipirok ini terkenal dan petaninya juga merasakan manfaat dan kesejahteraannya. Oke, itu dari awal kayak gitu ya, dari awal ide usaha itu dari awal seperti itu. Wah, sampai akhirnya punya kebun sendiri, tapi tetap masih mengambil dari petani yang lain. Nah, kalau yang punya bapak sendiri, dilemparnya kemana itu? Ya tetap kita pakai, tapi kan tidak dominan lah. Kita tetap mengambil dominan yang dari masyarakat. Soalnya lumayan besar itu Pak, 50 hektar. Ada ekspor kah? Masih belajar. Okay. Masih belajar. Soalnya saya dari kemarin ini saya lagi ngobrolin sama kawan-kawan itu Indonesia berdaulat kopi. Nah, belum ternyata. Ternyata belum ya. Pandangan Bapak tuh tentang kedaulatan kopi di Indonesia deh. Saya melihat secara produksi oke besar ya. Cuma memang secara internasional pasar kopi dunia ya kita masih belum menjadi penentu ya. Iya. Di dalam negeri pun sebenarnya kalau kita lihat kopi yang dikonsumsi masyarakat itu bukan yang premium kan? Iya. itu. Jadi sebenarnya kalau berdaulat mestinya masyarakat mengkonsumsi kopi yang premium. Kopi sendiri pula ya. Kopi yang Indonesia dan premium kualitasnya. Yang gitu. Kualitas bagus. Ya. Nah, apakah dulu menurut Bapak nih Indonesia sudah pernah berdaulat kopi? Kalau di zaman dulu kan orang masih mengkonsumsi kopi yang sehat ya. Iya. Artinya sebenarnya kopi yang benar-benar secara kualitas bagus ya. Itu masih dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah sekarang kalau saya lihat sih secara mayoritas lah yang dikonsumsi itu udah kopi yang benar-benar di bawah kualitas. Demi cuan Pak. Nah itu demi cuan. Akhirnya yang bagus kan tidak terlalu banyak dikonsumsi masyarakat kita. Demi tuan senang, demi cuan juga. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal ke arah kedaulatan kopi di Indonesia, pastinya tentu harus ada pergerakan-pergerakan gitu. Betul, setuju. Saya sih pengen banget bergerak ke arah kedaulatan kopi, tapi kalau nggak ada kawan-kawan lainnya yang ikut, itu harus semua. Jadi kalau saya bilang sih semua pemangku kepentingan lah di bidang kopi ini harus semua bergerak sama-sama dan mestinya gerakannya itu masif ya, terprogram dengan baik gitu. Harusnya kalau kayak di negara-negara luar lah, kayak Vietnam lah misalnya, kan peran serta pemerintah dan dunia usahanya kan benar-benar fokus ya. Pendampingannya bagus. Pendampingannya bagus dan fokusnya dia kan memperkenalkan kopinya dia kan keluar itu kan sangat sistematis ya. Oke. Itu yang belum ada di kita. Masih sporadis dan sifatnya sektoral. Banyak yang bergerak, misalnya kementerian nih. Iya, semua kementerian bergerak sebenarnya. Iya. BUMN juga bergerak. Seperti acara ini. Iya. Tapi koordinasinya dan sinerginya itu yang belum kuat ya. Oke. Harusnya itu yang diperkuat itu. Kalau dari Bapak sendiri ada saran-saran sendiri nggak tuh? Kalau saya sarannya gini, salah satu terobosan, kalau saya bilang terobosan ya. Itu kan kopi kita itu indikasi geografi udah sangat dikenal luas ya. Hampir ada 45-an indikasi geografi kopi di Indonesia. Dan itu sifatnya itu sangat spesifik masing-masing daerah kan gitu ya. Nah, ini kan belum digulirkan nih secara masif ya. Nah, kemarin ada ide kita bikin traceability. Traceability, ketertelusuran berbasis indikasi geografi. Oke. Nah, kami dengan Kementerian Pertanian waktu itu 2021 menyusun aplikasinya dan sudah ada sebenarnya pilot projectnya. Kami pakai pilot project itu kopi Cipirok. Bukan karena saya orang Cipirok. Ya, yang dipakai dekat-dekat dulu lah Pak. Yang dekat-dekat sama secara volume ya, volume Cipirok itu kan Cipirok itu kan masih kecil ya. Iya. Bedanya dengan Gayo yang udah puluhan ribu ton ya. Iya, banyak sekali. Cipirok itu masih sekitar 10 sampai 15 ribu ton. Artinya masih terjangkau kalau kita mau bina gitu.
Itu ide awal kita dan itu diterima oleh Kementerian Pertanian. Dan mereka biayai penyusunan aplikasi itu. Kami udah susun aplikasinya. Waktu itu yang menyusun kami adalah Koperasi Kopi Indonesia Lestari. Koperasi Kopi Indonesia Lestari. Ya, kalau ada nama bahasa Inggrisnya juga, Indonesia Sustainable Coffee Cooperative. ISCC. Indonesia Sustainable Coffee Cooperative. Jadi itu basic pemikiran kita itu mengangkat indikasi geografi kopi Indonesia. Dan itu harus dengan IT. Harus didukung oleh IT kan. Nah, aplikasi udahlah dukungan IT-nya dan harusnya memang itu harus disebar ke daerah-daerah yang lain. Tidak hanya Cipirok. Tidak berhenti di Cipirok sebagai pilot project, harus di-cloning ke daerah-daerah lain gitu. Di dalam aplikasi itu informasi yang didapat apa aja tuh, Pak? Segala macam. Mulai dari topografi, kondisi kebunnya, produktivitasnya, permasalahan yang ada di situ, misalnya penyakitnya apa gitu, sampai ke data si petaninya, kemudian data persebaran kopi dari daerah itu. Jadi data persebaran misalnya, katakanlah misalnya produksi kopi IG kopi Arabica Cipirok misalnya, itu tercermin di dalam barcode-nya dia itu, berapa produksinya, kemana saja, persebarannya kemana saja. Ya. Sampai itu jadi kontrol kan sebenarnya buat pemerintah daerah nih ataupun pelaku usaha lah. Ternyata misalnya tahun ini ada penurunan nih, kan bisa ditelusuri masalahnya apa, solusinya apa, solusinya bagaimana gitu. Kemudian sebenarnya juga ada untungnya di situ, akan terlihat nih di kebun siapa yang paling bagus kopinya dan paling diminati oleh market. Itu kembali lagi petani kan. Nah, idenya itu sebenarnya mengembalikan keuntungan dari perdagangan kopi itu kepada petani. Ada semacam feedback buat petani dari aplikasi itu. Kan ada sekian persen lah misalnya yang dialokasikan buat pengembangan pertanian kopi di daerah itu gitu loh. Berarti secara garis besar itu adalah database perkopian Indonesia. Perkopian Indonesia berbasis indikasi geografi. Berbasis indikasi geografi. Jadi yang bisa memasukkan data-datanya adalah yang sudah MPG-nya. Kan kalau di masing-masing daerah kan ada namanya masyarakat perlindungan indikasi geografi kan. Tapi katanya dapetin NPG agak lama tuh, Pak. Itu dia. Memang persoalannya di situ. Ada kelemahan sebenarnya di MPG kita ini tidak berbadan hukum. Sebenarnya kalau dari situ sebenarnya bisa disempurnakan, bukan tidak ada jalan keluarnya. Disempurnakan misalnya dengan membentuk badan hukumnya. Katakanlah misalnya MPG, oke lah secara masyarakat perlindungan mungkin dia sebagai komunitas kan. Tapi ada badan hukum yang mereka bentuk misalnya. Sebagai koperasi misalnya atau PT, itu bisa juga. Kalau PT mungkin agak ribet ya udah koperasi. Berarti untuk masuk ke dalam database itu atau ke traceability aplikasi itu ada kurasi. Ada semacam pendampingan dari MPG. Dan ada juga kan bisa juga mengangkat tim ahli gitu ya. Tim ahli misalnya key grader atau cover lah siapa gitu. Nah itu bisa juga. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Tidak sembarang orang. Jadi kode ketertulisannya juga masing-masing daerah pasti beda kan. Itu bisa diciptakan lah. Jadi sebenarnya itu untuk kontrol buat masyarakat sendiri gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih kalau misalnya ide itu digulirkan dan diterima oleh masyarakat perkopian, itu akan jadi semacam gerakan yang bisa mengubah peta perkopian nasional itu. Bisa banget, itu bakal bisa berubah banyak. Tapi untuk yang mendapatkan MPG benefitnya banyak banget. Tapi yang belum mendapatkan itu apakah bisa masuk juga ke aplikasi itu atau gimana? Harus punya IG dulu. Syaratnya adalah harus punya IG. Kan IG itu kan hak merek kan, dilindungi oleh undang-undang hak merek. Bernaung di undang-undang hak merek. Dan itu sebenarnya hak merek milik kolektif gitu ya. Jadi sebenarnya yang mendapat manfaat itu sebenarnya masyarakat petani kopinya. Itu yang paling sebenarnya paling diuntungkan di situ.
Keren sih. Keren sebenarnya. Keren. Sebenarnya Saya udah ngebayangin secara luasnya. Wow, ini pendataannya terus ke trace semuanya. Keren itu. Kedepannya bisa dapetin solusi-solusi dari permasalahan yang muncul ya. Iya. Jadi ketahuan track record ya. Betul. Dan misalnya pemerintah juga bisa input misalnya program berdasarkan data yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ada permasalahan misalnya di bidang distribusi, ya distribusinya diperbaiki. Jadi minta pendampingan juga Pak. Kita belum pernah didampingi loh selama ini track recordnya ketahuan. Kita belum pernah didampingi loh Pak. Kayak gitu-gitu bisa juga ya. Dan data itu kan bisa akurasinya bisa tinggi kan. Tidak meraba-raba kayak sekarang. Iya sekarang. Data produksi kita misalnya berapa nih? Nggak jelas nih. Iya gimana ya Pak? Prediksinya. Tapi itu nanti ada kendala lagi nggak sih kalau misalkan apakah anggota itu yang masuk ke aplikasi itu benar-benar mau memberikan data realnya? Harus mau. Jadi dan itu kan tidak hanya data dari dia, kan ada juga verifikator nih. Oh, verifikator. Verifikator dari koperasi misalnya. Jadi kan dia memberikan data nih, tapi ada diverifikasi gitu. Sebenarnya ada feedback baik dari si petaninya maupun dari organisasi. Berarti udah dipikirin juga ya kalau ada yang curangin gimana nih. Iya. Kalau misalnya dia bawa kopi dari luar ternyata gitu. Bisa juga kelihatan. Bakal kelihatan. Tren produksinya dia misalnya tahun lalu tidak seperti ini. Kenapa bisa melonjak nih gitu. Nah, apa yang membuat Bapak nih memikirkan hal seperti itu? Padahal kan Bapak tinggal santai aja gitu. Kebun udah punya, kafe udah punya. Ya itu tadi. Kita kan masuk ke sini kan ke kopi ini kan tidak hanya untuk jangka pendek dan sifatnya untuk pribadi kan. Kita ingin membangun masyarakat kita juga, masyarakat perkopian Indonesia lah. Iya, sesuai yang dari awal ya, Sipirok. Iya. Jadi dulu kalau misalnya saya berpikir di lingkupnya Sipirok, tapi dengan kami di Koperasi Kopi Indonesia Lestari lebih luas. Malah kami waktu dengan presiden wah seru nih kayak ceritanya nih di Istana Bogor, ada ngopi situ dan ada teman-teman dari ISCC yang ikut ke sana. Teman-teman itu menyampaikan revolusi kopi, ide revolusi kopi. Nah, salah satu ide revolusi kopi itu bagaimana kita memasukkan IT di situ. Gitu. Nice sih. Cuma kalau bisa nggak Pak ditambahin untuk orang-orang yang belum punya MPIG-nya gitu Pak? Biar mereka juga bisa terfasilitasi. Sangat terbuka sebenarnya, sangat terbuka karena memang pemerintah kita kan menggalakkan itu dan mendorong masyarakat yang punya produksi kopi lah, misalnya satu daerah belum punya IG misalnya, untuk mengajukan IG itu. Bahkan yang saya dengar terakhir nih, itu yang dari Kalimantan tuh. Kayong Utara? Iya. Kalimantan Utara kalau salah ya. Iya, Kayong. Ya Kayong. Itu kan dia hanya 81 hektar. Kebunnya dia, kebunnya masyarakat di situ. Dan mereka mendapatkan IG. Baru dapat IG. Iya, baru. Terakhir katanya. Itu kan luar biasa tuh. Hanya 81 hektar, tapi difasilitasi oleh negara, diberikan IG gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau mau berjuang mendapatkan pasti bisa dapat ya. Masih bisa dapat. Dan pemerintah memfasilitasi itu. Kalau sepanjang itu sih saya masih. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang gini Pak. Gimana cara mendapatkan dukungan pemerintahnya? Kan ada yang nggak tahu jalurnya lewat mana. Udah terbuka umum. Pengetahuannya udah terbuka. Jadi kan tinggal kita browsing nih. Pengajuan IG seperti apa sih? Di websitenya Kementerian Hukum. Jadi di Google aja cara mengajukan indikasi geografis kopi gitu. Pasti ada tuh ya? Ada. Ada soalnya beberapa yang nanya, emang seperti apa sih pengajuannya? Ribet kayak gitu-gitu lah. Gampang. Kita bisa juga bertanya ke yang baru nih. Misalnya kopi Kayong misalnya bisa ditanya ke mereka nih. Saya juga kaget tuh tadi tuh. Saya baru dapat informasi ternyata mereka cuma 81 hektar. Bapak punya 50 hektar ya? Pribadi itu. Setengahnya dong. Punya setengah ya Pak. Banyak ya Pak, gede Pak. Bagi-bagilah sehektar Pak. Loh. Nah ini produksi dari Sipirok Coffee. Ada apa nih? Ada luwak Sipirok, ada Arabica Sipirok, dan satu lagi Arabica Mandailing juga. Jadi kita tidak terbatas pada kopi Sipirok. Jadi ada kopi-kopi dari daerah lain juga kita jual.
Oh, dengan ngelihat pergerakan Bapak nih ya ke arah yang tadi memajukan kopi Indonesia gitu, menuju diplomasi, menuju kedaulatan kopi. Di sini saya baca not just coffee, it's heritage. Ya, tagline gitu lah. Iya pantas ya. Karena ini warisan juga. Iya, iya. Dan akan diwarisi kemudian juga ya. Betul. Keren banget. Jadi kopi kita ini premium dan kita dapatkan dari petani itu yang tadi idenya kita kan itu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan usaha ini kita kembalikan juga ke petani itu perbaikan dan ada sumbangsi lah di situ. Gitu. Ini Bapak punya 50 hektar. Kedainya ada berapa, Pak? Kenapa? Kalau kebunnya aja ada seluas 50 hektar, kedainya ada berapa? Baru satu. Baru satu. Dari dulu, Pak? Dulu sempat buka beberapa, tapi pandemi kan. Oh iya. Nah. Kalau nggak ada pandemi mungkin udah. Amin. Punya kebun, ada processing sendiri berarti di sana, ada roaster sendiri juga. Ada roaster juga. Oke. Berarti dari hulu sampai hilir, satu jalur itu, Bapak ada semuanya. Wow. Ada coffee trip nggak sih Pak ke sana Pak? Jadi pengen rencananya lihat saya, ada. Pak. Rencananya ada. Ini kalau dibuka coffee trip berkunjung ke kebun kopi 50 hektar, pegel kayaknya. Tapi sebelum berkunjung ke kebunnya, berkunjung dulu ke kedainya. Siap. Ada di Jakarta Selatan ya Pak? Jakarta Timur sekarang udah Timur? Timur. Oh sekarang Jakarta Timur, salah lagi saya kan. Di daerah Bambu Apus saya taunya Ciputat Pak. Ya. Bambu Apus. Seberangnya Taman Mini. Oh, Bambu Apus Taman Mini. Nice. Nah, saya nanya tentang pergerakan tadi udah juga, kedaulatan Bapak support juga. Saya agak bingung mau tanya apa lagi. Nah, ketika Bapak melakukan pergerakan seperti ini nggak mungkin sendirian kan, ya. Pak? Yang bersama Bapak tuh di Sipirok kah atau ada partner lain di luar Sipirok? Di luar Sipirok ada. Jadi yang tadi koperasi itu kan di Jakarta dan itu penggerak kalau saya bilang provokator ya. Provokator, kok bisa bilang provokator kopi gitu. Ada juga yang dia aktivis koperasi ya. Di Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Oke. Pak Muhammad Sukri. Terus ada juga provokator kopi tadi. Dia memprovokasi orang-orang untuk kopi sufi katanya. Kopi Sufi. Itu bukan nama brandnya kan Pak? Itu pergerakan. Oh pergerakan. Soalnya saya pernah lihat ada yang namanya Kopi Sufi. Bukan. Pergerakan. Kenapa namanya Sufi itu? Itu kawan itu, ya itu tadi dia provokator gitu. Di Sipirok sendiri juga ada. Jadi beberapa binaan kita juga ada Sipirok dan koperasi tadi juga ada Sipirok. Kopi Sufi. Saya jadi penasaran nih, Kopi Sufi tujuannya kemana tuh pergerakannya tuh? Kalau dia berbisik ke tanah katanya, ke bumi, yang didengar di langit. Yang dengar langit. Oh. Itu Kopi Sufi katanya. Iya saya pernah dengar tapi udah lama banget itu Pak. Iya. Berbisik ke bumi, yang dengar langit gitu. Nah ini sekarang Pak, saya jujur nih Pak, ketika ngobrol sama Bapak dan pergerakannya adalah berdampingan ke pemerintah, saya ngerasa kayaknya saya belum tahu banyak tentang Bapak ya. Oke. Bapak ini sebenarnya siapa sih? Ya. Kok bisa sampai dapat banyak bantuan, pendampingan, terusnya hal-hal seperti itu sampai buat aplikasi juga. Ya itu tadi, saya sih sebenarnya bukan orang kopi kan. Oke. Secara profesional saya bukan di kopi nih sebenarnya. Di apa tuh Pak? Kalau kehidupan profesional saya kan di properti tadinya. Tapi 2016 saya keluar dari properti, terus kita menekuni bidang kopi ini. Gitu. Nah, kalau pemikiran mungkin karena tadi dasarnya kita ini mempelajari sejarah perkopian lah di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya disebut kopi Mandailing, kopi Sipirok itu kan pengembangan
daerah-daerah di Tapan Selatan, Mandailing, Natal, terus Tapan Selatan, Sepirok itu kan tidak terlepas dari perdagangan kopi gitu ya. Termasuk pembangunan jalannya yang dulu di zaman Belanda itu dengan apa namanya? Dengan kereta kereta ini ya, kereta kerbau yang menggiring sado lah. Apa namanya, Pak? Bukan sado. Bajak. Itu. Ya. Kereta kerbau itu ya. Itu kerbau. Sampai itu kan korban banyak. Karena mengangkut kopi kan. Karena jalan juga enggak ini. Tapi oleh Belanda melihat industri kopi waktu itu udah peminatnya banyak di luar gitu ya. Di lelang-lelangnya dia di luar itu, di Amsterdam maupun di New York. Kopi Mandailing kan udah dikenal luas ya. Karena kan dia kembalikan dalam bentuk pembangunan jalan. Lintas Sumatera itu termasuk salah satunya dari industri kopi itu. Jadi dari situ kita belajar itu, kita juga pengen nih mengembalikan kejayaan kopi Sepirok, kopi Mandailing yang dulu di zaman Belanda udah maju, kita pengen angkat gitu. Kembalikan lagi. Dan lebih berdaulat lagi. Nah, saya terakhir Pak bertanya, bukan bertanya ya, saya meminta Bapak memberikan sesuatu kalimat agar lebih terjadi lagi dan lebih bergerak lagi orang-orang di industri kopi untuk mengejar kedaulatan kopi Indonesia. Oke, ada satu kutipan yang dari saya sendiri. Telusurilah kopimu sampai ke keringat petani. Telusuri cita rasa kopimu sampai ke keringat petani. Artinya kita tidak hanya menikmati kopi, tapi juga kita memperdayakan petani kopi. Karena kalau nggak ada petani nggak ada kopinya ya. Nggak ada kopinya. Masa kita ngambil dari luar kan gitu ya. Waduh. Oke Pak, thank you banyak Pak. Oke, makasih. Walaupun saya nggak bisa nanya banyak-banyak karena saya juga agak bingung. Saya takut loh kadang-kadang ketemu sama senior seperti Bapak. Saya bingung bertanyanya. Ya semoga pengalaman ngobrol saya kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mendengar dan tentunya bermanfaat juga buat saya. Dan ini adalah pembelajaran buat kita semua gitu. Terima kasih banyak Pak udah hadir. Dan teman-teman, saya mohon kritik saran buat saya pribadi agar bisa lebih berkembang juga. Dan saya mohon doanya agar cita-cita dari Bapak Ayub ini tentang kedaulatan dan tentang Sepiroknya bisa menjadi kenyataan. Amin. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Sepirok di mana nih Pak? Saya dari tadi nyariin loh Pak di sini Pak. Sepirok Kopi. Sepirok Kopi. Pakai Sepirok RCK. Sepirok ROCK. Oke. CPROCK. Sepirok Coffee. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika ini bermanfaat buat kalian semua. Dan see you in the next video. Bye. Oke.